Mengelola email secara manual bisa jadi akan membuat kita terkubur di tumpukan email yang begitu banyak. Ya, misalnya nih di tempat saya, emailnya ini tidak ada yang saya hapus dan sudah sampai hampir 15.000. Kalau kita mencarinya secara manual, kemudian menerima email khusus yang banyak juga manual, pasti kita akan repot untuk memeriksanya. Nah, itu bisa diatasi kalau kita menerapkan filtering dan labeling. Nah, kita bisa memulainya dari sisi kiri dari email ini kalau kita menggunakan Gmail. Nah, di sisi kiri ini selain kotak masuk, ditunda, terkirim, draft, semua email, spam dan sebagainya begitu ya. Ini yang default dari sononya. Ini juga sudah saya tambahkan label-label sesuai dengan kepentingannya. Ini sudah ada FTI, Gmail, media ilmiah, medsos dan sebagainya. Selengkapnya ini kalau kita klik, nah kita bisa melihat label-label yang sudah dibuat. Nah, lebih istimewanya lagi di dalam setiap label itu bisa juga kita kasih sub-label. Jadi ada hierarkinya. Seperti folder, ada subfolder dan seterusnya. Jadi punya anak, punya cucu, punya cicit dan seterusnya. Istimewanya selain itu, kalau kita mengelola file, folder gitu ya, itu satu file hanya bisa masuk di salah satu folder karena itu seperti ruang penyimpanan. Sedangkan kalau label ini bebas. Kita bisa melabeli sebuah email dengan beberapa label. Untuk mengelola label, kita harus set bagian kiri dari Gmail ini hanya punya label saja. Bagaimana caranya? Nah, ini kan dibagi-bagi nih ya, ada Meet, ada Hangout. Ya, ini gara-gara sisi kirinya ini kita manfaatkan tidak hanya untuk label tapi juga untuk chatting. Nah, kita bisa menghilangkannya dengan klik icon-icon ini. Ya, kalau kita membuat panggilan ini nanti yang tampil adalah yang kita call gitu ya. Kalau ini membuat percakapan. Ini kontak. Nah, ini kalau mau dijadikan hanya punya label, ini kita klik saja sini. Nah, hilang kan? Terus kita bisa scroll ke bawah. Kemudian ini buat label baru. Misalnya saja harap masukkan nama label yang baru. Ini percobaan. Ini kalau mau dimasukkan ke label yang sudah ada, itu ini bisa dipilih induknya. Nah, bisa dipilih. Kita biarkan saja supaya dia tidak masuk ke label manapun. Jadi ini ceknya dihilangkan. Jadi ini sesuai kebutuhan, ya kan? Sesuai kebutuhan. Kita bisa membuat kategorisasi dari label. Ini induknya saja gitu ya. Jadi dia tidak punya induk. Induknya ya Gmail itu sendiri, percobaan gitu. Buat. Nah, sekarang kalau kita lihat sudah ada label percobaan di sisi kiri ini. Kita bisa lihat ini ada percobaan. Nah, terusnya kita bisa saja melabeli email yang terlanjur masuk ini ke percobaan. Misalnya Nino reply FTI. Ini bisa kita beri label percobaan. Kita bisa lihat tuh ada icon label. Kita klik. Nah, kita tinggal pilih dia mau kita beri label apa. Bisa lebih dari satu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Percobaan. Oke, terapkan. Nah, ini sudah ada labelnya percobaan. Atau kita juga bisa lihat ke sini. Nah, isi dari label percobaan ini tadi yang sudah kita masukkan. Itu kalau manual. Kalau ada email yang sudah terlanjur masuk tapi belum kita beri label. Nah, kita juga bisa
membuatnya secara otomatis. Setiap kali ada email dengan aturan atau dengan filter tertentu, kita bisa memfilternya misalnya dari mana asalnya. Kita bisa memfilternya juga misalnya dari subjeknya atau dari filter yang lain yang nanti akan saya demokan juga. Itu bisa kita buat secara otomatis sehingga kita kalau ingin memeriksa email yang sudah otomatis punya label tertentu, misalnya percobaan, kita nggak usah mencarinya di sini. Kan repot ini. Ini dari siapa, kemudian subjeknya apa, hal apa begitu ya. Ini kita harus melototin satu persatu. Nah, kita bisa melakukannya secara otomatis. Untuk membuat labeling secara otomatis, kita bisa memulainya dari setelan, dari setting ini ya, setelan, kita klik. Kok tidak ada? Ada ya, dengan klik ini lihat semua setelan. Ya, lihat semua setelan, kemudian dicari filter. Nih filter. Nah, ini tampak filter-filter yang sudah dibuat. Ya, tidak usah diperhatikan ini ya. Ini kalau kita sudah membuat memang seperti itu ada. Tapi kalau belum membuat ya tidak ada daftar ini. Nah, ini sudah kelihatan ini. Buat filter baru. Kita klik buat filter baru. Kemudian ini aturan filternya. Kita bisa memfilter hanya dari siapa gitu. Dari orang tertentu, kalau masuk dia langsung masuk ke labelnya. Nah, misalnya ini kita mau coba email-email yang menggunakan subjek percobaan label ya. Itu kita jadikan kuncinya gitu ya. Semua email masuk yang dengan subjek percobaan label akan kita masukkan ke label percobaan. Tidak usah di set yang lainnya, walaupun ini juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan semuanya. Ini kita bisa isikan gitu supaya filternya lebih teliti. Tapi ini hanya kita coba yang mudah, hanya satu saja subjeknya. Kita buat filter. Nah, dengan cara seperti ini nanti semua email masuk dengan subjek percobaan label akan otomatis masuk ke percobaan di sini. Kita buat filter. Nah, setelah cara memfilternya itu kita masukkan, atau tadi kita gunakan cara berdasarkan subjeknya, kita harus memberitahu ke Gmail apa yang harus dia lakukan jika menerima email dengan subjek itu. Nah ini, ketika sebuah pesan cocok dengan kriteria penelusuran Anda, apa yang harus dilakukan? Ini misalnya, gunakan label ini. Ini harus kita pilih ya. Ini kita beri cek, kita pilih. Kita masukkan ke percobaan. Nah, singkat ceritanya seperti itu. Kalau mau cerita yang banyak, sebenarnya ada langkah yang lain yang bisa kita buat ya. Tapi untuk sementara sekarang yang dibahas adalah yang masukkan dia ke label percobaan atau beri dia label percobaan masuk di sini. Kita klik buat filter. Nah, sekarang label dengan filter yang baru saja kita buat atau label percobaan dengan filter subjek percobaan label sudah masuk di sini. Jadi ini seharusnya sudah berfungsi. Tentu saja kita harus memberitahu orang-orang yang berkepentingan dengan subjek itu atau orang-orang yang mungkin sekali akan mengirim email dengan subjek itu. Sehingga ketika dia mengirimkan emailnya, dia akan memasukkan subjek percobaan label sebelum mengirimkannya kepada kita. Nah, agar orang yang berkepentingan itu tidak lupa dengan subjek itu, kita bisa membuat email untuk mengingatkan. Tulis begitu ya. Misalnya kita akan mengirim ke ini pakai email saya yang lain ya. yanudinjuhri@gmail.com. Subjeknya jangan lupa
subjek yang harus diisi. Ya, tentu saja ini harus disesuaikan dengan kepentingannya ya. Subjeknya apa gitu, terus isinya apa. Jadi jangan sampai kirim email itu hanya isinya saja tanpa subjek. Salam. Kalau ada urusan yang berkaitan dengan bla bla bla, jangan lupa subjeknya adalah percobaan label. Nah, begini. Jangan lupa ya, gitu. Oke, ini kita kirim ke orang-orang yang berkepentingan. Sehingga dia kalau terkait dengan pekerjaan tertentu akan mengirimkan emailnya dengan subjek itu. Otomatis nanti email itu akan masuk di label percobaan. Kita kirim. Nah, kita nunggu reaksi dari orang yang sudah kita beritahu. Saya menggunakan 2 browser untuk menjelaskan bagaimana email yang masuk dari luar dengan subjek percobaan label otomatis akan masuk di label percobaan. Nah, tadi kita sudah kirim ke Zainuddin Zuhri, ini adalah email dia gitu ya. Nah, ini sudah masuk di sini. Jangan lupa subjek yang harus diisi. Nah, klik saja. Nah, ini sudah ada pemberitahuan gitu bagi dia. Percobaan label harus dijadikan subjek. Jadi dia tidak boleh mereply dengan balas misalnya. Membalas email itu dengan balas tidak boleh, tapi harus membuat email baru, menulis email baru. Tulis begitu, kemudian kepada Zainuddin UII ACID. Autocomplete, klik saja. Subjeknya percobaan label. Namanya juga percobaan, isinya asal saja. Begitu. Kemudian nanti kita lihat reaksinya, apakah dia akan diberi label percobaan atau tidak di sisi penerimanya, yaitu Zainuddin UII. Ini Zainuddin Gmail ya. Seharusnya filter itu sudah otomatis berfungsi. Jadi memang kalau kita membuat email itu seperti surat resmi. Memang harus ada subjeknya, harus ada isinya, karena memang itu secara teknis juga bermanfaat. Oke, tidak usah banyak-banyak ceritanya ya. Ini kita kirim saja. Kita kirim. Ya, ini sedang mengirim, pesan terkirim. Kita lihat reaksinya di sisi Zainuddin UII. Apakah dia nanti diberi label percobaan atau tidak. Nah, ini sudah masuk ini. Sudah masuk. Nah, sudah otomatis ada label percobaan. Tadi di percobaan hanya ada 2, sekarang sudah ada 3. Jadi siapapun yang mengirim dengan subjek percobaan label itu akan otomatis masuk di label percobaan. Sehingga kalau dia tertimpa dengan email-email yang lain, kita tinggal klik ini saja. Siapa saja ya yang sudah mengirim email dengan subjek seperti yang sudah ditentukan. Sehingga kita enak, tidak harus melototin satu persatu mana kiriman emailnya. Sehingga akan menambah pekerjaan kita. Ya, begitu cara memberi label secara otomatis menggunakan filter. Mudah-mudahan gampang dipahami dan bermanfaat.